Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana musaddiqan lima baina yadayhi hudaw wa busyra lil muttaqin. Qur'anan Arabiyyan ghayra iwajin maw'idatan wa dzikra lil mu'minin. Al-Mukarram Al-Mu'azzaz Al-Mahad Al-Miftah Abina Ustaz Ahmad Ridwan SPDI. Please Allah blessing him. Honorable Mentor of Pondok Pesantren Al-Miftah Abina Ustaz Habibuddin SPD. Dan yang kami hormati selaku pengawas Pondok Pesantren Al-Miftah Ustaz Hasnul Saing MS. And respectable all officer dan yang kami cintai santriawan dan santriawati walaupun tidak pernah mencintai kami. Jika Mermaid Inland mempunyai Ariel, maka Al-Miftah mempunyai Cheryl. This is Cheryl, cewek Cheryl. Dalam sebuah survei bertajuk Global Friendliness 2024 yang dirilis oleh Indonesia dinobatkan sebagai negara ramah peringkat kedua di dunia, tepat berada setelah Costa Rica. Namun hadirin, kesan positif ini kini sering ternodai dengan munculnya kasus-kasus perundungan, komentar-komentar provokasi yang masih menghiasi medsos setiap hari. Sinisme dan sarkasme yang hampir membudaya, pelecehan seksual yang terus menyasar anak muda, bahkan tak jarang intimidasi dilakukan untuk merusak mental dan menghilangkan nyawa yang diperbuat oleh oknum-oknum anak bangsa, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Bukan hanya antar satu ormas dengan ormas lainnya, bahkan anak kepada orang tua, antar remaja, antar pelajar, yang sangat mencederai misi pendidikan selama ini. Jikalau kondisi ini terus menjadi kultur, tidak ada kesadaran dari kita semua untuk memperbaiki, maka sekian tahun atau sekian puluh tahun ke depan, prestasi sebagai negara raba akan pudar, label sebagai negara agamis akan terkikis. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang egois, anarkis, sadis, bahkan bangsa yang bengis. Cita-cita menggapai Indonesia emas, namun yang akan dirasakan adalah Indonesia cemas. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah Islam memandang persoalan ini? Kemudian apa solusi terhadap fenomena ini? Sebagai jawabannya, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja adalah tema syarhil Quran yang akan kami uraikan dengan landasan normatif dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asaa an yakunna khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in 'asaa an yakunna khairan minhunna wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk, seburuk-buruk panggilan fasik. Setelah beriman, siapa yang tidak bertaubat, itulah orang-orang yang zalim. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranul Azim jilid 3 halaman 774 menafsirkan yanhata ala anisuriyatin nas wa huwa fikurihim wa istisha'u bihim, bahwa maksud pokok ayat ini adalah larangan untuk melakukan tindakan penghinaan dan ejekan terhadap sesama manusia, karena boleh jadi orang yang dihina lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang dihina. Semua yang menunjukkan terhadap penghinaan saudara muslim, hal itu bersifat haram. Kemudian bagaimana dengan realitas sosial masyarakat di negara kita? Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sepanjang tahun 2024 sebanyak 573 kasus kekerasan yang dilaporkan lingkungan pendidikan, termasuk sekolah madrasah maupun pesantren. Bukankah belum hilang dari ingatan kita kasus kematian siswa kelas 3 SD negeri akibat perilaku anarkis 3 kakak kelasnya sendiri? Bukankah telah banyak memakan korban akibat kebrutalan geng motor? Bukankah ujaran kebencian dan pembulian di media sosial setiap hari bertebaran? Serta masih banyak lagi kasus lainnya yang menggambarkan betapa buruknya mental anak negeri. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan ini? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung. Dewan Guru yang arif dan bijaksana, hadirin, dalam ayat yang kita dengarkan tadi, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan dan menyerukan kebaikan dengan cara dan metode yang bijaksana, tanpa memaksa, serta dengan edukasi yang baik agar tumbuh kesadaran diri dalam hati. Oleh karenanya, melalui mimbar Musabaqah Syarhil Quran ini, kami mengajak kepada seluruh budak-budi bangsa, mari katakan kasih sayang dimanapun dan kepada siapapun, tunjukkan Allah mulia dalam setiap aktivitas. Bijak menggunakan sosial media, hindari perilaku menghina dan mencela, toleransi terhadap keberagaman bangsa, apalagi sesama muslim. Kita semua adalah saudara. Baginda Rasulullah menyeru kepada kita semua dengan kalimat tegas, la tahasadu, wala tanajasu, wala tatawadu, wala tadabbaru. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling menyakiti, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim halaman 2564. Dengan berakhirnya uraian ini, maka syarahan ini dapat disimpulkan bahwa perundungan adalah musuh besar bagi generasi muda yang berdampak pada aspek psikologis, fisik,
masih bersama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dalam kedudukan keislaman, yaitu dengan membangun mental dan akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan inilah kita semua dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan agamis. Dengan spirit lebih pedas kita wujudkan Indonesia emas. لأن الوقت قد انتهى فنتم بقراءة الحمد لله ولا نعدو بقراءة قصتنا وما بقي